Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Dwi Oktalina dengan NIM 2120401015. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Nahwu, yaitu menjelaskan mengenai 6 materi. Yang pertama, al-asma al-majrurat, yang kedua majrur bil huruf, yang ketiga majrur bil idhofah, yang keempat isim mausul, yang kelima kana wa akhwatuha, dan yang keenam inna wa akhwatuha. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu al-asma al-majrurat, yaitu isim yang majrur. Isim majrur adalah isim yang beri'rab khafat atau jar dengan tanda kasroh. Jadi isim yang majrur itu ada dalam 3 keadaan. Yang pertama, didahului huruf jar, yang kedua diidhofahkan, dan yang ketiga itu isim tawabi. Yang pertama yaitu didahului huruf jar. Pada surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati. Nah, yang menjadi huruf jarnya itu adalah bi-nya. Sedangkan akhiratinya menjadi isim majrur karena didahului huruf jar yaitu bi. Maka i'rabnya menjadi yang akhiratinya itu menjadi isim majrur dengan tanda kasroh karena didahului harfun jar yaitu bi. Yang kedua yaitu diidhofahkan. Contohnya dalam Al-Qur'an. Contohnya pada Al-Qur'an surah An-Nasr ayat 1 yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrunya menjadi mudhof marfu dengan tanda dhammah, Allahinya menjadi mudhof ilaih majrur dengan tanda kasroh. Kemudian yang ketiga yaitu dengan majrur dengan isim tawabi. Isim tawabi ini adalah isim yang mengikuti i'rab kata sebelumnya. Nah, isim tawabi ini juga ada 4, yaitu na'at, taukid, athof, dan badal. Na'at itu yang artinya kata sifat, taukid itu artinya penguat, athof itu kata penghubung, dan badal itu kata pengganti. Contohnya dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi au kasoyyibim minas sama'i. Au-nya di sini adalah huruf athof. Kasoyyibin itu menjadi isim majrur dengan tanda kasratain. Selanjutnya yaitu masuk ke materi yang kedua, yaitu majrur bil huruf atau huruf jar. Huruf jar adalah huruf tertentu yang menjadikan isim itu menjadi majrur. Adapun huruf-huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam, dan ba. Adapun huruf qasam atau huruf sumpah yaitu waw, ta, dan ba. Contohnya dalam Al-Qur'an pada surah An-Nas ayat 5 yang berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menjadi huruf jarnya yaitu adalah fi. Suduri adalah isim majrur dengan tanda kasroh karena didahului harfun jar yaitu fi. Masuk ke materi yang ketiga yaitu majrur bil idhofah, majrur dengan idhofah. Adapun pengertian dari idhofah adalah penggabungan antara dua isim atau lebih untuk menyandarkan isim yang pertama dengan isim yang lainnya. Nah, dalam idhofah ini terdapat susunan atau rangkaian yaitu mudhof sebagai kalimat yang disambung dan mudhof ilaih yaitu kalimat yang menyambung. Adapun kaidah dari idhofah yaitu mudhofnya tidak menerima alif lam atau al, tidak boleh tanwin. Huruf terakhirnya bisa berubah sesuai dengan posisi dalam kalimat. Jadi tidak selamanya marfu. Bisa juga mansub dan majrur atau kasroh. Kemudian yang mudhof ilaihnya itu selalu majrur, selalu berharokat kasroh, boleh bertanwin dan boleh ditambahkan alif lam, dan bentuknya boleh nakirah dan ma'rifat. Contohnya dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang menjadi mudhofnya itu adalah mithqala, tidak menerima alif lam dan tidak tanwin dengan harokat fathah yaitu mansub dengan fathah, dan dzarratinnya menjadi mudhof ilaih menerima tanwin dengan tanda kasrotain.
Masuk ke materi yang keempat, yaitu isim mausul. Jadi definisi isim mausul itu adalah kata penghubung atau kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat. Isim mausul ini masih belum jelas atau masih samar, sehingga membutuhkan beberapa kalimat untuk menjadikannya jelas. Isim mausul ini terbagi menjadi dua jenis, ada yang muzakkar dan ada juga yang muannas. Jadi 3 bentuk, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Bentuk mufrad muzakkar yaitu alladzi, musanna muzakkar yaitu alladzani, dan jamak muzakkar itu alladzina. Bentuk mufrad muannas yaitu allati, bentuk musanna muannas allatani, bentuk jamak muannas itu allati. Adapun contoh isim mausul dalam Al-Qur'an, contohnya pada surah Ibrahim ayat 2. Contohnya pada surah Ibrahim ayat 2 yang berbunyi Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang isim mausulnya itu kata alladzi, yaitu bentuk muzakkar, bentuk mufrad muzakkar. Kemudian masuk ke materi yang kelima, yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha atau kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha itu adalah amil nawasih atau faktor perusak yang masuk pada susunan mubtada khobar yang dapat merubah khobar yang selamanya marfu dibaca rofa ketika kemasukan kana wa akhwatuha berubah menjadi mansub dibaca nasab atau dengan tanda fathah. Sedangkan mubtada'nya tetap dalam keadaan rofa dengan tanda dhammah. Adapun saudara-saudara kana yaitu amsa, asbaha, adha, zalla, bata, soro, laisa, mazala, mangfakka, mafati'ah, mabariha, dan madama. Adapun contohnya dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi kana amrullahi maf'ulan. Karena di situ menjadi kana wa akhwatuha, amrullahnya menjadi isim kana marfu dengan tanda dhammah. Sedangkan maf'ulan yang menjadi khobar kana dia mansub dengan tanda fathatain. Kemudian masuk ke materi terakhir yaitu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha itu adalah amil nawasih atau faktor perusak yang dapat merubah i'rab kalimat dan mubtada khobar. Adapun fungsi dari inna yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Jadi yang tadinya isim pertama itu mubtada, ketika kemasukan inna wa akhwatuha berubah menjadi isim inna, bukan mubtada lagi. Begitupun dengan khobar isim yang kedua, apabila kemasukan inna wa akhwatuha berubah menjadi khobar inna. Adapun saudara-saudara inna wa akhwatuha yaitu anna, ka'anna, laita, lakinna, dan la'alla. Adapun contohnya dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 98 yang berbunyi fa innallaha aduwwul lil kafirin. Innanya menjadi inna wa akhwatuha, Allah hanya menjadi isim inna mansub dengan tanda fathah, kemudian aduwun menjadi khobarnya inna marfu dengan tanda dhammatain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan maupun kekeliruan, mohon untuk dikoreksi Ustazah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.